kangen ngajar di kelas. Apa sih Pak yang Bapak lakuin kira-kira untuk mengobatinya? Kangen nggak ya? Kita nggak usah capek-capek bangun pagi gitu. Kayak, wah kelas jam 8 tuh melek langsung masuk kelas tuh aman guys. Pokoknya aku belinya kornet tuh sama sayur itu murah lah. Pakai GoPay cashback lagi. Halo College Friends, perkenalkan nama aku Natania Marisa dan ini adalah video podcast pertama College Chit Chat. Saat ini di College Chit Chat kita udah kedatangan 3 narasumber yang keren dan mereka akan membagikan cerita mereka soal kerinduan sama kampus. Yang pertama ada Bapak Abdul Kowi, beliau adalah seorang dosen di Universitas Multimedia Nusantara. Apa kabar Pak Kowi? Baik, Alhamdulillah. Apa kabar Natania? Baik, puji Tuhan Pak. Terus di sini juga ada Junelia Novi dan Stanley Novelino, mahasiswa angkatan 2018. Apa kabar nih teman-teman? Halo. Baik. Halo, baik. Baik. Baik ya, puji Tuhan semuanya dalam kondisi baik. Terima kasih kalian udah menyempatkan diri untuk bergabung dalam podcast College Chit Chat hari ini. Nah, ngomong-ngomong di rumah aja nih, selama di rumah tuh Pak Kowi kesibukannya apa aja sih Pak? Kesibukannya selama di rumah, pertama beres-beres rumah, Ya. kedua ngurus anak, jadi ART saya, ayah rumah tangga. Dan ketiga yang pasti tetap ngajar meskipun lewat kelas online. Wah, Pak Kowi tetap produktif ya di rumah ya Pak ya, nggak cuma ngajar, tapi juga banyak kegiatan yang sampingan yang dilakukannya. Kalau June ini ngapain aja sih? Apa tidur-tiduran aja kah atau ngapain? Kebetulan saya menemukan hobi baru ya di TikTok. Jadi saya kembangkan bakat saya di TikTok dan mengikuti kuliah online juga sih sekarang. Bagus sih June menemukan passion baru ya June ya di TikTok gitu ya. Oh, kalau Stanley ngapain aja nih? Ini baju Stanley sama June sama-sama hijau ya. Iya nih, nggak tahu. Kebetulan bisa sama ini. Gak janjian nggak pada. Ya kalau aku sih kesibukan di rumah ya belajar, terus ngerjain tugas, terus main game buat hiburan gitu lah. Nonton film juga kadang gitu. Oke, jadi belajar sama hiburannya tuh seimbang gitu ya kalau Stanley ya. Bagus sih. Kalau misalnya sekarang kan udah kita nggak masuk kampus, kita kuliahnya via online. Kalau menurut Pak Kowi ini lebih enak kuliah online kayak sekarang atau kuliah tatap muka di kampus, Pak? Yang pasti tatap muka dong, karena di sana kan ada ada interaksi yang nggak bisa digantikan dengan kuliah online. Karena ada sense of personal belonging, di mana kita tuh bisa langsung berinteraksi secara langsung tanpa ada batasan lewat layar kayak gitu. Oke, berarti itu salah satu kesulitan ya Pak ya yang dihadapi selama kuliah online ini karena kurangnya sense of belonging itu ya Pak ya? Iya, betul. Apalagi kalau misalnya mahasiswa ya lagi ada kendala internet atau sinyalnya susah. Nah, itu tuh benar-benar jadi kendala untuk bagaimana sih cara kita menyampaikan biar pesan juga tetap sampai. Nah, betul tuh. Kalau misalnya dari mahasiswa sendiri nih, dari Stanley, apakah kamu tuh tipe salah satu mahasiswa yang suka hilang koneksi kah atau gimana nih selama kuliah online ini? Ya kadang punya aku koneksinya hilang gitu sih, tapi jarang gitu loh. Tapi ya kadang-kadang kalau udah tanggal tua gitu kan bisa kuota wifi kan turun nih, nah itu kan biasanya buat di remote gitu. Oke, kalau June, kamu lebih mending kuliah online atau kuliah tatap muka nih? Jujur banget sebenarnya kuliah online itu sangat mengasihkan. Pertama, kita nggak usah capek-capek bangun pagi gitu. Kayak, wah kelas jam 8 tuh melek langsung masuk kelas tuh aman guys. Gak ada yang namanya dikatain teman-teman, ih belum mandi lu gitu, enggak. Sekarang semua orang bisa mandi kalau kuliah online. Berarti June nggak buka kamera dong kalau kayak gitu, nggak berani buka kamera. On cam. Oh, tetap on cam. Anda kira saya mandi? Oh mandi kok, mandi.
Aduh, banyak ya hal-hal yang dikangenin dari kuliah offline tuh. Nah, kalau misalnya temen-temen tuh, June, misalnya kalau misalnya lagi kangen kuliah offline nih, kuliah di kampus, apa sih hal yang kamu lakuin? Nge-flashback gitu ngapain kira-kira? Oke, kalau misalnya untuk kangen kuliah sih biasa kita fit callan sama teman-teman kampus. Kalau enggak, sebenarnya sih masih bisa sih untuk mengelilingi kampus dari dalam mobil tuh masih bisa mengobati rasa kangen, gitu sih. Kalau misalnya Pak Koi nih, kalau kangen sama kampus, kangen ngajar di kelas, apa sih Pak yang Bapak lakuin kira-kira untuk mengobatinya? Kangen nggak ya? Nggak juga sih. Paling kalau saya sih karena sebagai dosen itu kan tetap harus bikin materi mengajar ya setiap minggu, dan itu pasti selalu materinya baru, dan kita dari tim dosen juga pasti ada rapat-rapat setiap beberapa minggu sekali untuk evaluasi, untuk UTS, UAS. Jadi sebenarnya kegiatannya sama aja, hanya bedanya itu dilakukan di kampus, ini dilakukan secara online. Kegiatan yang dilakukan sama, hanya beda mediumnya aja. Jadi kalau kangen nggak kangen sih hanya masalah lokasi dan tempat aja sih sebenarnya. Oke, bener sih. Karena overall juga kegiatan yang dilakuin juga sama aja ya Pak ya. Gitu. Kalau Stanley nih, kira-kira kamu tuh kangen nggak sih sama kegiatan di kampus? Dan kalau misalnya kangen, apa sih hal yang kamu lakuin untuk mengobati itu? Oh, kalau kangen sih ya lumayan kangen sih. Soalnya kan bisa ketemu temen gitu loh. Nah, kalau biasa biar ngobatin rasa kangenku itu ini lihat archive di story IG, kalau nggak lihat galeri kan ada simpanan foto-foto. Nah gitu sih paling aku caranya ngobatin kangen. Iya sih, benar, dengan lihat foto-foto tuh kita kayak kembali ada di masa itu gitu ya rasanya. Benar. Nah, kalau misalnya Stanley nih ngeliatin foto-foto atau snapgram kayak gitu kan pasti biasanya tuh ada di satu lokasi di kampus gitu ya. Kira-kira apa sih satu lokasi atau satu spot di kampus yang paling kamu kangenin? Sebenarnya ada kelas, terus ada samen itu juga kangen lumayan lah. Oh, tapi kelas paling kangen ya Stan ya? Ya lumayan lah kangen. Kalau misalnya June nih anak yang rajin nih, kayaknya pasti kangen perpus nggak sih Jun? Atau kangen Kompas Corner? Aku paling kangen tuh sebenarnya nomor 1 sih Libro, kedua perpustakaan, ketiga baru Kompas Corner. Karena di Libro tuh enak banget, kayak misalnya pagi-pagi baru nyampe kelas, belum kelas gitu, duduk-duduk di Libro tuh kayak bisa cuci mata gitu. Ntar Opa lewat, Pak Kowi lewat, itu kan ada merefresh mata gitu. Jadi saya kangen banget, bro. Jadi June nih datang pagi ke kampus untuk cuci mata dulu ya Jun ya? Kita kan harus refresh, cuci mata. Betul. Kalau Pak Koi selain spot favoritnya pasti salah satunya kelas kan ya Pak ya untuk ngajar gitu. Nah spot lainnya tuh apa sih Pak kira-kira yang Bapak rinduin dari kampus? Saya sama sih kayak June, saya suka di Libro sama di perpustakaan. Kalau di Libro bukan buat cuci mata ya, ice thai coffee-nya itu enak, apalagi kalau misalnya siang-siang habis ngajar, suaranya habis ngajar berturut-turut tuh kayaknya seger banget gitu. Terus habis itu langsung ngadem di perpustakaan, relax, itu udah mantep banget deh pokoknya. Iya sih, itu enak banget sih emang. Kalau aku sendiri sih spot salah satu yang paling aku favorit itu adalah kantin. Soalnya di kantin itu banyak makanan-makanan yang enak, apalagi kalau misalnya abis kelas tuh biasanya pikiran tuh aduh udah dipaksa buat mikir, pasti jadinya perut juga lapar. Kalau aku salah satu makanan yang paling aku sukain banget di kantin itu ada ayam geprek. Kira-kira teman-teman nih June punya nggak sih salah satu menu favorit di kantin? Kalau misalnya makan di kantin sih atau makannya di luar? Oh kebetulan aku tuh rajin banget makan di kantin ya karena pertama nggak jauh dari kelas posisinya dan murah gitu. Paling suka sama ayam geprek sama soto. Kenapa suka ayam geprek tuh karena pada pernah lihat penjual ayam geprek di kantin UMN itu cantiknya. Jadi saya udah cuci mata lagi gitu, saya nggak lihat bener cuci matanya. Jadi June bisa cuci mata lihat cewek juga ya? Iya, jadi saya suka banget makan ayam geprek karena lihat penjualnya.
Oh gitu. Kalau Stanley nih, ada nggak sih satu makanan yang paling kamu kangenin dari kampus, dari kantin kampus? Kalau aku sih sebenarnya banyak ya yang kangen ya, nggak cuma satu gitu. Ada soto, ada Hmm. geprek itu juga kadang. Terus yang depan geprek itu namanya apa ya, lupa. Pokoknya aku belinya kornet terus sama sayur itu murah lah. Pakai GoPay cashback lagi gitu. Mantap. Kalau di luar kantin biasa aku makan bakso di Damen gitu lah, sama mie ayam. Itu sih paling aku. Mantap sih Stanley, ini kayaknya udah kulineran sih di kampus ya Stanley ya. Bagus sih Stanley. Nggak cuma belajar tapi juga kuliner di kampus. Kalau Pak Kowi, ada nggak sih Pak, kalau Bapak makan di kantin nih, atau Bapak nggak makan di kantin, Bapak makan di kantin nggak Pak? Makan kok makan. Kalau makan di kantin, kalau Bapak makan di kantin, ada nggak sih Pak satu menu yang paling Bapak favorit gitu? Dulu ada ya ayam goreng apa gitu namanya ya. Cuma sekarang kayaknya sejak tahun ini udah nggak ada lagi. Ada tau nggak sih namanya ayam goreng apa? Kurang tahu. Itu di dekat belakang meja satpam yang begitu masuk tuh dari gedung B ke gedung C, sebelah kirinya tuh ada dekat lift. Ada itu ayam goreng apa? Kita sekarang udah nggak ada dia. Kalau anak-anak tahun 2017 ke atas mereka biasanya tahu tuh. Cuma Kelihatannya angkatan tua ya Nat ya, kayak kita kan masih baru gitu, taunya ayam goreng. Cuma sekarang sih banyak sukanya cebol ya. Kadang-kadang karena gampang praktis. Bener. Walaupun nasinya itu jauh lebih banyak daripada ayam. Jadi ketika ayam udah habis nasinya. Bener. Aku juga ngerasa kayak gitu sih. Tapi ya tetap aja lah lumayan daripada harus keluar kampus lagi, mendingan langsung di makanan yang ada di kantin. Nah biasanya nih kalau aku abis makan ayam geprek itu biasanya aku langsung bawa ke kelas. Aku bawa di kelas, aku makan di situ. Kadang ada juga sih teman-teman yang mau bagi gitu, cuman ya nggak apa-apa. Karena menurut aku itu salah satu momen yang paling memorable untuk aku. Yaitu saat makannya jangan pas kelas sudah dimulai ya. Oh enggak Pak. Saya makannya sebelum kelas mulai, saya bawa makanan ke kelas, baru saya makan di belakang. Kalau teman-teman di sini ada nggak sih satu momen atau ya banyak momen memorable gitu di kelas atau di kampus yang paling kalian kangenin? Kalau June gimana? Aku sih paling kangen kalau disuruh kerja kelompok di kelas. Karena pasti kan kita tuh ngumpul, terus ngemper di bawah bangku gitu, sampai bangku kelas tuh out-outan. Itu paling kangen sih, kayak belum lagi kalau dosennya jalan-jalan ngiterin tiap kelompok nanya, udah sampai mana progresnya? Kalau sekarang kan cuma di break room gitu ya, kayak kurang gitu. Kangen ngempernya gitu. Kirain June kangen kerja kelompok gitu, tuh kangen ngempernya ya June ya? Ngempernya sih. Kirain tadi June tuh berambisi banget gitu buat kerja kelompok gitu. Nggak juga ya June ya? Kalau Pak Kowi, apa sih Pak momen di kelas atau di kampus yang paling memorable menurut Bapak? Banyak sih di kelas ya, terutama kalau misalnya ketika saya ngasih pertanyaan dan ada yang jawab, itu udah senang banget. Karena biasanya itu harus dipancing dulu. Dan apa ya, berikutnya paling kalau misalnya kita dengar kabar kalau misalnya ada mahasiswa di kelas kita ya yang kita ajar itu tiba-tiba dia mendapatkan prestasi di bidang lain kayak gitu, itu rasanya tuh seneng banget gitu. Wah ternyata ada yang udah sukses juga nih kayak gitu. Jadi kayak hal-hal seperti itu yang bikin ngangenin dan bisa ngobrol langsung. Gimana ceritanya dong, gimana pengalaman kamu ikut lomba ini atau apa. Tapi emang sih Pak, kalau misalnya di kelas gitu dosen ngomong atau nanya terus nggak ada yang jawab, itu rasanya kayak nggak enak, sepi gitu rasanya. Itu kerik-kerik banget. Kalian udah lihat video klip video ini belum sih, Mata Najwa Menanti Terawan? Oh udah. Gitu ya Pak ya? Iya. Nah itu tuh ada meme yang ngasih tahu katanya misalnya Najwa itu dosen dan kursi kosongnya itu adalah mahasiswa off cam. Iya. Jadi dosen ngomong seolah-olah lagi ngomong ke kursi kosong kalau mahasiswa off cam. Nah itu tuh yang bikin kangen adalah kalau kita ngobrol di kelas kita tahu nih mahasiswanya langsung dengerin kayak gitu. Tapi emang sih Pak, kadang itu ya kalau dari sisi mahasiswa nih, mungkin aku bisa bantu ngomong. Kadang itu ketika kita ditanya sama dosen, kita bukannya nggak mau jawab Pak. Kami bukannya nggak mau jawab, tapi kami bingung apakah jawaban kami itu benar atau enggak, atau
Kami bingung apakah itu maksud pertanyaan dari dosennya, kayak gitu Pak. Jadi banyak labil gitu di pikiran gitu loh. Tapi itu kan pasti nggak masalah ya, karena kan dari tim dosen juga mereka bukan cuma pengen ngelihat jawabannya benar atau salah, tapi bagaimana cara berpikir kalian. Kalaupun misalnya kurang tepat juga pasti akan diarahkan ke jalan yang benar lah istilahnya. Jadi nggak perlu takut salah. Karena kan memang ruang kelas itu adalah tempatnya belajar. Belajar itu kan pasti kan juga menemukan kesalahan dan kita belajar dari kesalahan itu untuk menuju yang lebih baik. Iya benar sih, benar. Kalau Stanley, lo gimana sih apa sih salah satu momen yang paling memorable di kampus yang kayaknya pengen deh satu hari lagi buat lakuin itu gitu. Kira-kira apa sih? Kadang ini ya waktu break kelas gitu. Break kelas kan maksudnya ada jeda kelas. Nah itu ada yang tiduran di lorong, ada yang apa. Nah itu kayak momen banget sih. Iya sih, apalagi kalau misalnya pas break itu mungkin tadi Stanley suka pergi ke Samen atau ke Damen dulu sama teman-teman, itu kan juga salah satunya. Iya, salah satunya. Nah, ngomongin balik ke kampus gitu ya, ke Women, ada nggak sih misalnya kalian dikasih 1 hari aja kesempatan untuk balik ke kampus, hal apa yang ingin kalian lakuin gitu di sana? Kalau misalnya dari Pak Koi, apa nih kira-kira? Hal yang pengen saya lakuin? 1 hari aja Pak boleh ke kampus. 1 hari aja? Iya. Tetap mengajar sih ya, apalagi mau dilakukan di kampus. Iya betul sih Pak, pasti tetap ngajar. Iya, ngapain datang jauh-jauh ke kampus kalau nggak ngajar? Bener sih Pak. Sebenarnya cuma ngembalin buku ke perpustakaan. Males ya kalau kayak gitu doang. Iya, kalau sih itu ya. Iya sih. Kayak harus memakai kesempatan dengan sebaik-baiknya aja ya Pak ya pastinya. Kalau misalnya Stanley nih apa sih hal yang bakal kamu lakuin kalau misalnya dikasih 1 hari kesempatan untuk ke kampus? Kalau 1 hari ke kampus, aku paling keliling-keliling ya di situ ya, jalan-jalan gitu. Tur ya Stan ya? Tur. Masuk kelas juga. Tapi nggak belajar aja Stan ya? Masuk kelas aja gitu? Masuk kelas ya, masuk aja. Bagus. Kalau June, apa sih satu hal yang akan kamu lakuin kalau dikasih kesempatan ke kampus 1 hari aja? 1 hari aja. Pasti aku bakal menyempatkan diri untuk mandi dan dress up yang lebih baik untuk 1 hari itu ke kampus. Terus pengen nyobain yang namanya deg-degan telat absen, telat tapping. Pasti udah pada kangen tapping gak sih? Kangen Ya, tapping? sih. Ya kangen tapping ya? Terus kayak lari-lari di gedung C sampai lantai 10 karena telat. Kan biasa mengekor kan antrian lift. Iya. Itu berarti udah mepet banget ini ya waktunya ya. Iya sih, kebetulan saya emang begitu anaknya. Tapi itu yang kangenin. Iya sih benar-benar. Kalau misalnya aku sendiri ya selain juga lari-lari kayak gitu, aku juga belum pernah sih nyobain untuk naik sepeda yang di Women. Itu udah pada nyobain belum nih teman-teman June, Stanley, Pak Koi? Belum ada ya? Kalau June? Lumayan sih udah coba sekali lah pas corona. Kalau Gio ya June pasti jalannya ya? Iya. Ya enaknya ada sepeda itu juga gimana ya, di daerah kita kan lumayan sepi ya jalanannya, jadi untuk naik sepeda juga pasti enak gitu. Teman-teman sebenarnya udah sih pertanyaannya itu aja untuk College Chit Chat hari ini. Kira-kira ada nggak sih yang Pak Koi, June atau Stanley pengen sampaikan lagi nih buat teman-teman yang dengerin College Chit Chat ini? Ada. Sesepuh Pak Koi aja dulu ya Pak. Ayo Pak, silakan Pak. Oke, kalau saya ini berdasarkan apa yang tadi kita obrolin ya. Buat mahasiswa, walaupun kelasnya online ya, sekarang ini kita nggak tahu kan sampai kapan. Mudah-mudahan sampai akhir semester ini kita cuma bisa berharap dan berdoa sehingga semester depan kita udah mulai bisa ketemu lagi. Walaupun kata June dia lebih suka kelas online karena nggak perlu mandi, tapi menurut saya kesiapan kita ini ketika menghadapi kelas atau apapun tetap harus dipersiapkan. Kayak misalnya kita harus mandi dulu nih, ya kan? Seolah-olah kita nih benar-benar mau berangkat ke kampus.
kayak gitu. Penyampaian yang rapi. Nah, ketika misalnya kita udah siap mentalnya, mindsetnya itu juga akan lebih masuk sih buat nerima informasi. Kayak gitu. Kalau misalnya kita baru bangun tidur langsung buka laptop di samping tempat tidur sambil lesehan ngedengerin lecture kayak gini, ada juga balik lagi ke tidur, apalagi kameranya off kan, nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi kita benar-benar harus mempersiapkan diri supaya misalnya walaupun online tapi juga memaksimalkan 100% kapasitas kita kayak gitu. Betul. Kayak gini. Iya Pak. Oke, thank you banget nih Pak Koi, June, dan juga Stanley udah mau ngobrol-ngobrol di Kuliah Chit Chat sama aku. Dan ya semoga sukses untuk apapun yang dikerjakan ke depannya untuk June dan Stanley yang ntar lagi ngadepin UTS. Semoga sukses, semoga mengerjakan tugasnya dengan baik. Dan juga Pak Koi semoga bisa melakukan pekerjaannya, mengajar, menyiapkan materi, dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan baik juga. Tetap sehat teman-teman semua. Sama-sama semuanya. Asik. Mulai. Dadah.